Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Tur Azami dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir akan menjelaskan mengenai penafsiran tahlili makro pada Quran surat Ar-Ra'du ayat 39 sampai 34 sampai 43 mengenai tantangan hidup manusia. Video presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah tafsir tahlili dalam ujian dalam rangka menyelesaikan ujian akhir semester. Baik, di sini saya bacakan ayat terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhullahu man yasha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa 'indahu ilmul kitab wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannaka fa innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab. Waqad makara alladhina min qablihim falillahil makru jami'a ya'lamu ma taksibu kullu nafs wa saya'lamul kuffaru liman uqbad dar. Wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man 'indahu ilmul kitab. Baik, di sini makna pertama, makna kosakata yamhullahu may yasha, yaitu di sini dari tafsir Marah Labid karya Imam penafsiran dari Imam Nawawi Al-Bantani, yaitu minal ahkami lamma taqtadiyah al-hukmah bihasabil waqti wa yuthbit, yaitu Allah di sini menghilangkan dan menetapkan sesuatu dengan kehendak Allah, seperti merubah hukum dengan tenggat waktu tertentu. Kemudian penjelasan selanjutnya di sini ada dua penetapan di dalam tafsir ini, yaitu penetapan yang memang dikehendaki Allah sendiri, kemudian yang tidak bisa dirubah, kemudian penetapan kehendak Allah yang bisa dirubah dari perbuatan manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah wa 'indahu ilmul kitab, yaitu asluhu wa huwal lauhul mahfuz. Ya, di sini ada yang dimaksud dengan ummul kitab di sini yaitu lauhul mahfuz. Apa yang di dalamnya, sesuatu yang dihilangkan dan ditetapkan kecuali ditetapkan di dalamnya sebagaimana perintahnya. Jadi di sini ada dua catatan di dalam lauhul mahfuz, yaitu catatan yang memang Allah memerintahkan namanya kalam. Kalam ini untuk yang ketetapannya sudah tidak bisa dirubah. Kemudian ada catatan yang memang ketetapan yang bisa dirubah, yang mana Allah memerintahkan malaikat untuk dapat merubah tentunya bagaimana dari usaha manusia itu sendiri. Wa imma nuriyannaka ay nurika. Jadi di sini dan sungguh jika kami perlihatkan kepadamu, penafsirannya itu ay nurika. Jadi majhul, yaitu kami memperlihatkan kepadamu gitu. Azab. Jadi kalau wa in manuriyannaka, kami kamu dilihat kepada kami. Jadi menurut tafsir ini itu tidak sinkron nanti ke penafsiran selanjutnya, sehingga
ditafsirkan bahwa nurika di sini yaitu nuriyannaka di sini itu ditafsirkan in nurika, yaitu kami memperlihatkan kepadamu, menjadi majhul, katanya jadi berubah gitu, kepada orang-orang yang kami memperlihatkan kepadamu orang-orang yang ditimpakan azab. Kemudian awalam yarau ingkarul ahlul Makkah, yaitu apakah kamu tidak melihat, yaitu di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat istifham inkari kepada penduduk Mekah, bahwasanya istifham inkari ini mempertanyakan bagaimana kesalahan cara berpikir atau anggapan orang kafir Mekah terhadap keadaan yang sudah nyata. Apakah mereka tidak melihat bahwasanya mereka itu telah dikepung, bahwa mereka itu secara jumlah, secara wilayah itu terkikis oleh umat Islam. Apakah mereka tidak melihat hal tersebut? Makanya di sini Allah menggunakan kalimat istifham untuk mempertanyakan kenapa sih kalian tidak sadar gitu, kira-kira seperti itu. Kemudian masuk kepada uraian tafsirnya. Di sini yamhullahu minhu, dari tafsir Jalalain, yamhullahu minhu ma yasha wa yuthbit. Jadi di sini Allah menghapus dari kitab itu, dari kitab Lauhul Mahfuz, apa yang dikehendakinya, ma yasha wa yuthbit, menetapkan dan menghapus ketetapan. Bitakhfifi wa tasydidi fihi ma yasha'u minal ahkam wa ghairuha. Jadi menetapkan dan menghapus hukum-hukum yang dikehendakinya. Kemudian wa aydahu ummul kitab, dan itu merupakan ummul kitab, yaitu kitab Lauhul Mahfuz yang telah dijelaskan tadi. Aslinya alladzi la yataghayyar minhu syai'un wa huwa ma katabahu fil azal, itu kitab yang telah ditetapkan di dalam zaman azal, zaman yang mana manusia itu belum diciptakan gitu. Kemudian wa imma fihi idgham nun in syartiyah fil mazidah. Di sini seharusnya wa inma, jadi tapi dimasukkan di idgham ya, wa imma. Jadi di sini tafsirnya idgham nun in syartiyah, di sini ada in syartiyah mazidah, yaitu dan fi mazaidah, yaitu ada in jawab dan in syartiyah. Di sini in syartiyahnya terlebih dahulu, kemudian nanti ada in jawabnya, nurian naka ba'dal ladzina na'iduhum bihi minal azabi fi hayatika wa jawabu. Nah, di sini ada jawab syartiyahnya mahfuz ai fadzaka. Maka di tafsirnya ya, bukan di ayatnya gitu. Jadi di sinilah keunikan tafsir Quran gitu. Jadi syarat jawabnya malah ada di tafsirnya, bukan berada di ayatnya gitu. Maka itulah azabnya bagi mereka gitu. Aw natawaffayannaka qabla ta'dzibi fa innama 'alaikal balag. Maka sekali-kali kalian hanya menyampaikan, la 'alaika illa tabligh wa 'alainal hisab, dan kami maha cepat, dan kepada kamilah kembali untuk dihisab. Idza saru ilaina fanujazihim. Kemudian di ayat 41-nya awalam yarau ay ahlil Makkah, di sini apakah kalian tidak melihat, di sini kepada khitabnya kepada orang-orang Makkah, anna na'til ardo, bahwasanya kami datang kepada bumi, kepada wilayah kalian, nangkusu ardihim, itu mengikis wilayah kalian, ardihim nangkusuha min atrafiya, yaitu mengikis dari batasan-batasan kalian, yaitu wilayah kalian, orang-orang kalian diusir, orang-orang kafir kalian dibunuh, orang-orang kalian tawan. Di sini tafsirnya ya, bil fathi 'alal nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan futuhat, dengan pembukaan yang dilakukan oleh
Nabi Muhammad SAW. Wallahu yahkum, dan Allah menetapkan hukum bagi mereka. La mu'aqqiba, di sini tidak ada yang bisa menolak dan tidak bisa menghalangi. La roda, tidak bisa menolak lil hukmihi terhadap ketetapan Allah. Wa huwa sari'ul hisab, dan dialah yang maha cepat hisabnya. Kemudian wa saya'lamul kuffaru liman uqbadar, dan akan orang-orang kafir itu akan menolak jinsu wa fi qiraatil kuffar. Sini ada perbedaan qiraat. Liman uqbadar ay akibah mahmudah fid dar al akhirah alahum am lin nabi sallallahu alaihi wasallam ashabihi, yaitu akibat mereka seperti itu baik maka akan mendapatkan wasaya alamul, maka mereka akan mendapatkan siksaan di dunia dan di akhirat. Wa yaqulul ladzina kafaru laka, maka di sini orang-orang kafir mempertanyakan kenapa Nabi SAW ini turun tetapi merubah-rubah hukum secara sosial ini tidak seperti nabi-nabi yang lain, yaitu tidak tidak diberikan makan dari langit seperti misalkan Nabi Isa, kemudian merubah hukum yang tadinya seperti syariat Nabi Isa kemudian dirubah di zaman Nabi Muhammad. Maka orang-orang kafir Mekah ini, ya kafir di sini mempertanyakan gitu. Wa yaqulul ladzina kafaru laka, kepada Muhammad, lasta mursalukankah engkau ini seorang rasul? Maka katakanlah kul lahum, kepada mereka, kepada orang kafir, cukuplah Allah billahi syahidan baini wa bainakum, yaitu saksi, cukuplah Allah saksi antara aku, antara Nabi Muhammad SAW kepada, dan wa bainakum, dan terhadap para ahli kitab di antara mereka, karena ahli kitab di antara mereka pun mengakui bahwa Nabi SAW tersebut adalah utusan Nabi yang tercatat di dalam kitab-kitab mereka. Ala sodiki, atas kebenaranku, wa man indahu ilmul kitab, dan di sisinya lah ilmu atau orang-orang yang mempunyai ilmu kitab, para ahli kitab. Minal mu'minin yahud wan nasor, dari golongan mukmin, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Di sini munasabah Ar-Ra'd 39-34, yaitu ayat 39 dan 43 ini terdapat munasabah di ayat 42 dan 43, yaitu ayat terakhir ini sebagai penghibur, wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursal, sebagai penghibur yang merupakan penutup surat Ar-Ra'd juga, sebagai bantahan terhadap pendusta Rasulullah, yang mana Rasulullah di sini di dalam tafsirnya itu dibantah, didustakan oleh orang-orang kafir. Tapi di sini ayat terakhir menjadi penghibur bagi Rasulullah bahwa orang-orang kafir tersebut melakukan berbagai ancaman perbuatan zalim kepada Rasulullah SAW, seperti membuat tipu daya kepada Rasulullah atau membuat tipu muslihat gitu. Tapi di sini cukuplah ya bagi Rasul dan bagi para ahli kitab itu pengakuan bahwa Nabi Muhammad ini adalah seorang pembawa kebenaran, seorang Rasul. Kemudian kontekstualisasi surat Ar-Ra'd ini ada beberapa poin, yaitu harusnya alaikal balag ya tadi kan, menyampaikan ajaran Islam. Kita diwajibkan hanya menyampaikan. Bagaimana reaksi orang tersebut, apakah mencemooh, apakah mereka menerima atau menolak, itu dikembalikan kepada Allah. Hidayah itu dikembalikan kepada Allah. Kita hanya berkewajiban untuk menyampaikan risalah atau ajaran Islam, tidak dapat merubah ya hati seorang muslim itu apakah seperti apa respon terhadap apa yang kita sampaikan. Sebagaimana juga kisah paman Nabi yang memang sudah
sudah disampaikan Islam kepada beliau, tetapi ya beliau paman Nabi itu tidak tapi membantu Nabi ya, tidak ikut kepada Nabi SAW, sehingga ya tidak hatinya masih tertutup gitu. Kemudian juga Islam agama seluruh alam, bahkan umat Nasrani, umat Yahudi itu mengakui bahwa para ahli kitab zaman itu mengakui bahwa Nabi Muhammad ini pembawa kebenaran. Nabi Muhammad ini adalah seorang rasul yang memang tercatat di dalam kitab-kitab para ahli kitab Yahudi dan Nasrani gitu. Jadi memang ajaran Islam ini adalah ajaran yang memang sudah seluruh alam itu. Kemudian juga berhati-hati terhadap tipu daya orang-orang yang membenci Islam. Mungkin kontekstualisasinya pada zaman sekarang banyaknya kaum orientalis atau orang-orang yang ingin menghancurkan Islam dari dalam, tetapi sebetulnya hal-hal itu hanya tipu daya muslihat. Bagaimana Allah membongkar tipu daya muslihat. Kemudian lahirlah para ulama tafsir, para ulama yang membongkar tipu daya muslihat para orientalis di zaman sekarang. Mungkin itu beberapa bahasan yang saya dapat bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.